Acara akad rencananya akan dilakukan pukul 9 pagi. Aku diberitahu Doni kalau calon suamiku dan keluarganya belum juga datang. Entah sepupuku atau siapa yang waktu itu menyusul ke rumah calon suamiku. Katanya rumahnya kosong dan tidak ada siapa-siapa. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Hai, kenalin aku Siska. Aku mau tanya, kalian punya nggak sih sahabat yang sayang banget sama kalian dan mau melakukan apapun demi kalian? Aku orang yang susah banget punya temen deket. Jadi dari SD sampai sekarang udah kerja, aku cuma punya satu temen deket. Ya sahabat lah ya namanya. Dia Doni. Doni bisa jadi apa saja buat aku. Ya bapak, ya kakak, ibu, adik. Pokoknya dia bisa jadi macam-macam untukku. Dia juga udah kayak tong sampah buatku. Bahkan dia juga bisa jadi pacar dadakan kalau aku lagi jomblo dan harus menghadiri sebuah kondangan. Eits, tapi kita nggak pernah baper-baperan loh. Apabila aku punya pacar, Doni sangat mendukung. Tapi pasti dia akan berada paling depan saat aku disakiti oleh pacar-pacarku dulu. Begitupun kalau Doni punya pacar, aku sangat mendukungnya. Walaupun kita sedekat itu, cuma aku gak pernah ngebayangin dia bisa melakukan pengorbanan yang begitu besar untukku. Aku sangat berterima kasih untuk itu. Jadi begini, 3 tahun lalu aku memutuskan untuk menikah dengan pacarku. Kita melakukan persiapan dengan matang selama kurang lebih 6 bulan. Aku bahagia sekali waktu itu. Rasanya hidupku sempurna. Doni juga ikut bahagia saat itu. Walaupun dia agak kesal, karena saat aku akan menikah, dia sedang jomblo. Gak mungkin kan aku yang jadi pacar dadakannya, karena saat itu aku yang akan menikah. Aku hanya menertawakannya pada waktu itu, dan meminta dia untuk menyewa seseorang saja. Hingga tibalah pada hari bahagiaku. Jam 4 subuh aku sudah bangun dan bersiap-siap. Acara akad rencananya akan dilakukan pukul 9 pagi. Pada pukul 7:30, aku sudah selesai make up dan berpakaian. Aku diberitahu Doni kalau calon suamiku dan keluarganya belum juga datang. Tidak usah lah ya aku beritahu namanya siapa, karena aku juga sudah sangat malas untuk menyebut namanya. Doni berusaha menelpon calon suamiku ataupun keluarganya, tapi tidak ada jawaban. Aku saat itu masih berpositif thinking, mungkin kena macet. Hingga pukul 8:30 pagi, mereka tidak juga datang. Paniklah semua orang. Entah sepupuku atau siapa yang waktu itu menyusul ke rumah calon suamiku. Katanya rumahnya kosong dan tidak ada siapa-siapa. Saat itu aku bingung, malu, sedih, kecewa, marah, semuanya berkecamuk. Rasa bahagiaku hilang seketika. Aku hanya bisa menangis. Doni mencoba menguatkanku. Udah jangan nangis ya, kata Doni. Aku malu, Don. Malu. Mau ditaruh di mana mukaku? Muka keluargaku, kataku. Ya udah, kamu mau nggak nikahnya sama aku aja? Seketika aku, ibu, ayah, dan keluarga yang ada di ruangan kaget semua pada saat itu. Orang tua Doni juga ada di sana. Bu, iya, ibu sama ayah setuju kan kalau Doni nikah sama Siska? Tanya Doni pada kedua orang tuanya. Don, pernikahan tuh bukan main-main, kataku. Iya, aku tahu. Aku sayang sama kamu. Aku juga yakin kamu sayang sama aku. Gak ada salahnya juga kalau kita nikah, jawab Doni. Doni, kamu gak usah berkorban sejauh ini, kataku. Aku serius, sis. Ayo kita nikah. Ibu sih terserah kalian aja, asal kalian serius. Toh ibu juga udah anggap Siska anak ibu. Ibu senang aja kalau kalian bisa bersama. Asal jangan dijadikan main-main, kata ibu Doni.
Iya, ibu juga terserah kalian, jawab ibuku yang dari tadi sudah menangis. Doni menatapku. Kulihat dari matanya dia sangat bersungguh-sungguh. Akhirnya aku mengangguk pada Doni. Aku mau dinikahi olehnya. Akhirnya kami menceritakan masalahnya pada penghulu. Semua data-data diperbaharui, dan yang akan menjadi suamiku adalah Doni. Akhirnya akad nikah dilaksanakan. Doni sangat lancar saat ijab kabul. Orang-orang yang mengetahui siapa seharusnya calon suamiku mulai berbisik-bisik, mengapa Doni yang ada di pelaminan. Pada saat itu, aku sudah tidak peduli, aku tidak mau ambil pusing. Pernikahanku berjalan lancar. Aneh memang, tapi begitulah adanya. Entah aku harus sedih atau bahagia. Pada saat itu, aku meminta maaf dan mengucapkan terima kasih pada Doni dan keluarganya. Don, kamu bukan suami dadakan aku kan? Tanyaku pada saat itu. Entah kenapa terbesit di pikiranku, bisa saja Doni menceraikanku selesai acara pernikahan ini beres. Dia tertawa. Enggak lah, aku suami kamu selamanya. Mungkin ini takdir. Dari kecil kita udah bersama. Aku jagain kamu, aku lindungin kamu. Rasanya emang aku yang harus jadi pelindung kamu terus, kata Doni sambil memelukku. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui kalau ternyata calon suamiku tidak bisa menikahiku karena dia sudah menghamili wanita lain. Dan ayah dari wanita tersebut adalah seorang polisi. Ayah dari wanita tersebut akan membawa kasusnya ke pengadilan kalau calon suamiku tidak mau bertanggung jawab. Aku bersyukur semuanya ditunjukkan sebelum terlambat. Kini aku dan Doni sudah bahagia. Kami sudah memiliki seorang anak yang sangat cantik. Hubunganku dengan Doni masih seperti dulu. Bercandaan kami juga masih sama. Kami tidak perlu belajar saling mencintai, karena pada dasarnya kami sudah sangat saling menyayangi. Yang jelas, aku sangat bersyukur dia yang menjadi suamiku. Sahabat Diljannah, semoga Tuhan selalu mempersatukan kami. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.